Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngoprek Semesta. Kali ini saya akan membahas soal kelas 12, soal fisika kelas 12 yang berkaitan dengan materinya fisika modern ya. Tapi inti materinya adalah tentang peluruhan inti atom. Nah, soal yang pertama ini saya ambil dari ujian nasional tahun 2008. Nah, di sini ada soal massa unsur radioaktif P mula-mula dalam X gram. Berarti ini yang diketahui itu adalah N0. Kenapa N0? Karena kan N0 itu artinya itu jumlah inti atom ya pada mula-mula ya. Berarti pada keadaan awal ya. N0-nya itu adalah dalam X gram. Nah, jadi di sini ada radioaktif P, namanya radioaktif P. Mula-mula dia memiliki N0-nya adalah X gram dengan waktu paruh 2 hari. Nah, waktu paruh itu lambangnya adalah T besar. T besarnya adalah 2 hari. Nah, ini yang diketahuinya dulu. Kemudian setelah 8 hari unsur yang tersisa Y gram. Nah, tadi ada kalimat setelah 8 hari, maka itu adalah T kecil ya. T kecilnya adalah 8 hari. Nah, unsur yang tersisa adalah Y gram. Nah, kalimatnya tuh unsur yang tersisa, artinya jumlah unsur atau jumlah inti atom yang tersisa pada keadaan terakhir. Nah, berarti dilambangkan dengan NT. Nah, kalau tadi N0, kalau sekarang adalah NT. NT-nya dalam Y gram. Nah, di sini yang ditanyakan adalah tentukan perbandingan antara X berbanding Y. Oke, untuk menghitung perbandingan X berbanding Y, kita gunakan persamaan peluruhan inti atom di mana NT sama dengan N0 ya, dikali dengan 1/2. Oke, dipangkatkan dengan T per T besar ya. T per T besar. Jadi ini rumusnya. Nah, karena yang akan kita tanyakan adalah perbandingan antara X dengan Y, kita masukin dulu aja angka-angkanya. Oke, untuk NT itu adalah Y ya. Saya lambangkan dengan huruf Y. Kita ikuti aja maunya soal. Kemudian N0-nya adalah X ya. N0-nya adalah X yang ini. Kemudian dikali 1/2. Nah, kemudian T kecilnya adalah 8. Oke, per T besarnya adalah 2. Nah, karena kita akan membandingkan, berarti persamaan yang ini saya rubah menjadi seperti ini. Y dibagi dengan X sama dengan 1/2. Oke, 8 bagi 2 itu adalah 4. Nah, maka Y per X itu sama dengan 1 dipangkatin 4 kan 1 ya. Kemudian per 2 dipangkatin 4 itu berapa? 16 kan ya. Nah, ini perbandingannya Y berbanding X. Sedangkan yang dipinta adalah X berbanding Y. Maka jika X berbanding Y, itu artinya adalah 16/1. Jadi untuk perbandingan X berbanding Y-nya adalah 16/1. Itu cukup mudah ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini saya ambil dari soal SNMPTN tahun 2012. Ini masih berkaitan dengan peluruhan inti atom, di mana soal ini mengatakan katanya suatu zat radioaktif bergerak dengan laju 0,8 kecepatan cahaya ya, 0,8 kali kecepatan cahaya terhadap pengamat yang diam. Pengamat mencatat perubahan jumlah zat radioaktif menjadi setengahnya ketika jarak yang ditempuhnya adalah 800 meter. Tentukan waktu paruh zat tersebut. Nah, pertama di sini yang kita ketahui itu adalah kecepatannya atau lajunya adalah 0,8 kali kecepatan cahaya. Kemudian di sini juga diketahui jarak yang ditempuh.
jarak yang ditempuhnya itu adalah kita lambangkan dengan huruf S ya, atau dengan L0 ya, bukan S. L0 nya adalah 800 meter. Setelah itu, karena kita akan menghitung waktu paruh ya, waktu paruh zat tersebut, maka kita pertama yang harus kita lakukan adalah kita cari dulu L-nya ya, atau jaraknya ya. Jaraknya harus kita cari dulu dengan persamaan yang ini, L sama dengan L0, kemudian akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, kita masukin satu persatu. Jadi kita akan mencari L-nya dulu, L0. L0 itu adalah jarak yang ditempuh oleh radioaktif ya. Berarti ini 800 dikali 1 min V di sinilah laju. Nah, yang ini berarti 0,8 C ya, tapi dikuadratkan per C kuadrat. Oke. Nah, ini harusnya agak panjang. Nah, ini berarti sama dengan 800. Oke, saya panjangin lagi. 1 min 0,8 itu berarti 0,64 ya. 0,64 C dikuadratkan ya, C kuadrat per C kuadrat. Nah, berarti ini udah sama ya. Berarti ada yang sama, bisa dicoret. Nah, berarti tersisa 800 akar dari, nah 1 min 0,64 itu adalah 0,36. Oke, sama dengan 800. 0,36 akar dari 0,36 itu adalah 0,6. Nah, maka L-nya itu adalah 800 kali 0,6. Tinggal coret aja. Berarti 480 meter. Itu. Nah, setelah itu kita hitung T-nya ya, atau waktu paruhnya. Nah, kita gunakan persamaan yang ini, di mana L sama dengan V dikali delta T. Nah, delta T, karena kita akan mencari waktu paruh, jadi delta T sama dengan L dibagi dengan V. Sama dengan, nah, L-nya itu adalah yang tadi, 480. Nah, sedangkan yang V-nya itu kan 0,8 C ya. Jadi 0,8 C. Nah, cuman kita harus tahu dulu bahwa C itu adalah kecepatan cahaya. Nah, kecepatan cahaya itu kan 3 kali 10 pangkat 8. Makanya jadinya gini, 480 per 0,8 dikali 3 kali 10 pangkat 8. Nah, jadi C yang di sini kan V ya, V-nya adalah laju radioaktifnya itu kan 0,8 kali kecepatan cahaya. Berarti kecepatan cahaya itu kita ketahui bahwa 3 kali 10 pangkat 8. Nah, setelah dihitung ya, 480. Nah, ini 480 per 0,8 kali 3 itu adalah 2,4 ya. 2,4 kali 10 pangkat 8. Nah, maka jawabannya adalah 480 bagi 2,4 kan 200 ya. 200 per 10 pangkat 8. Nah, berarti ini tuh sama aja kayak 200 kali 10 pangkat min 8 kan gitu ya. Atau sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6 second. Berarti waktu paruhnya adalah 2 kali 10 pangkat min 6 ya. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan ataupun kalian memiliki soal tentang kefisikaan, silakan bisa menghubungi Instagram saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.